Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu pada pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Di sini Ibu akan membahas mengenai pembelajaran 2 di subtema 2 pada tema 1 yang ada di buku siswa. Di sini sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih lanjut. Membaca. Di sini ada bacaan teks tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Walaupun dini hari, Pak Made dan keluarganya sudah melakukan ibadah pagi di pura. Warga tetap bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap hias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah kampung yang cantik. Nah, di sini ayo berdiskusi berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman apa yang terdapat pada teks? Kalau tadi kamu lihat ada keberagaman agama di situ, kemudian ada keberagaman jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada keberagaman usia, ada keberagaman usia itu ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ada ya. Kemudian kerjasama, apa yang ada di dalam teks? Kerjasama yang ada di dalam teks apa misalnya di situ ditanyakan. Misalnya di situ Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Kemudian ada bentuk kerjasama yang lain. Lani memilih untuk membantu warga, jadi Lani dan warga memoles cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Kemudian bentuk kerjasama yang lain, warga bergotong royong, mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Nah, di sini tanyakan manfaat kerjasama. Jadi manfaatnya 1, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat terasa ringan. Kemudian manfaat berikutnya mempererat rasa persaudaraan dan mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang
atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi paling sedikit 2 orang. Ya, kalau 1 orang namanya bukan kerjasama. Kerjasama minimal 2 orang atau lebih ya. Apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama adalah banyak sekali. Misalnya cita-cita atau tujuan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Kemudian menumbuhkan sikap dan semangat persatuan. Pekerjaan menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat. Melatih diri sendiri menjadi lebih menghargai orang lain. Melatih pribadi untuk menghargai perbedaan, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Itu manfaat kerjasama. Kemudian bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Dengan menghargai perbedaan, agar perbedaan yang ada seperti keanekaragaman budaya, suku bangsa, dan agama di Indonesia dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sehingga dapat bekerja sama dengan baik serta menghindari konflik dan pertentangan. Konflik itu masalah, pertentangan itu permusuhan itu ya. Jadi harus menghindari masalah dan permusuhan. Kemudian kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sama ya. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keragaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. 1. Keragaman di lingkunganmu. Jawabannya, keragaman di lingkunganku adalah agama, suku, bahasa, usia, kegemaran, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Bisa juga adat istiadat, kebiasaan, seperti itu ya. Kemudian nomor 2, memberikan satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Contoh kerjasama di lingkunganku adalah kerja bakti membersihkan lingkungan kampung pada hari Minggu. Di sini ada bentuk kerjasama yaitu bekerja bersama-sama membersihkan supaya lingkungannya menjadi bersih. Kemudian manfaat kerjasama, tadi sudah ya manfaat kerjasama di atas. Kemudian yang ini kita tulis saja manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan menjadi pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian manfaat yang lain adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Itu ya. Kemudian kesimpulannya, apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam beragaman? Ini pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mendukung stabilitas ekonomi, membangun kehidupan sosial yang beradab dan sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Kemudian pelajaran berikutnya masuknya ke matematika.
mengenai sudut lancip, sudut tumpul kita lewati saja. Kemudian ada SPDB, itu nanti akan ketemu dengan gerakan tari bungung jempa. Gerakan tari bungung jempa ada posisi berdiri, posisi duduk, formasi, gerakan ya, gerakan A, B, C dan D bisa kalian kolaborasikan untuk memenuhi tugas. Nah, ini bungung jempa. Berlatihlah tarian bungung jempa dengan orang tuamu, mintalah pendapat mereka mengenai gerakanmu. Ini yang tagihannya nanti untuk penilaian tari bungung jempa. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai kerja sama, nilai persatuan dan kesatuan, gitu ya. Kemudian apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Jawabannya sesuai dengan keadaanmu. Sudah bisa apa belum? Kalau belum bisa, maka usahakan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang mempunyai keberagaman atau berbeda dengan. Demikian pembahasan tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua kelas 4 SD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.